Sejarah dan asal mula nama Pemalang. Keberadaan Pemalang dapat dihubungkan dengan catatan Rijkslof van Guns dan data di dalam buku Wefrin-Mies yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah di Pulau Jawa dengan pemimpin seorang pangeran atau raja. Selanjutnya, Senopati dan Panembahan Sedokrapia dari Mataram menaklukkan daerah-daerah tersebut, termasuk di dalamnya Pemalang. Sejak saat itu Pemalang menjadi daerah vasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja vasal. Pemalang dan Kendal pada masa sebelum abad ke-17 merupakan daerah penting. Diperlihatkan dengan adanya jalan besar penghubung daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah yang melintasi Pemalang dan Wiradesa. Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan berkembang pesat pada abad ke-16, yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa di bawah kerajaan Demak, Cirebon, dan kemudian Mataram. Pada masa itu, tahun 1575, Pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional dengan tokoh pimpinan Pangeran Benowo yang berasal dari Pajang. Pangeran Benowo hanya dapat memerintah selama 1 tahun karena meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Penggarit yang sekarang bernama Taman Makam Pahlawan Penggarit. Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif pada tahun 1622 saat pemerintahan Raden Mangoneng, dengan pusat pemerintahan di sekitar Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Menurut beberapa sumber, Raden Mangoneng merupakan tokoh pemimpin daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung, seorang tokoh yang sangat anti VOC. Dengan demikian, Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang, dan pahlawan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda pada saat abad ke-17, yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah Panji Sultan Agung Mataram. Pada sekitar tahun 1652, Sunan Amangkurat II mengangkat Ingabehi Subajaya menjadi Bupati Pemalang. Telah Amangkurat II memantapkan tahta pemerintahan di Mataram setelah pemberontakan Trunajaya dapat dipadamkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678. Menurut catatan Belanda pada tahun 1820, Pemalang kemudian diperintah oleh bupati yang bernama Mas Tumunggung Suralaya. Pada masa ini Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Suwargi atau Kanjeng Pontang, seorang bupati yang terlibat dalam perang Diponegoro. Kanjeng Suwargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepuh, dan ketika perang berlangsung dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda ke daerah Sigeseng atau Kendal Doyong. Makam dari Gusti Sepuh ini dapat diidentifikasikan sebagai makam Kanjeng Suwargi atau Reksodiningrat dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825, yaitu pada masa Bupati Reksadiningrat. Sementara itu pada bagian lain dari buku B.C.F. Lo yang berjudul The Java Orlog Van 1825 sampai 1830 dilaporkan bahwa Residen Van den Put mengorganisasi beberapa barisan yang baik dari Tegal, Pemalang, dan Brebes untuk mempertahankan diri dari pasukan Diponegoro pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826. Keterlibatan Pemalang dalam membantu Belanda ini dapat kaitan dengan adanya keterangan Belanda yang menyatakan Adipati Reksodiningrat hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825, dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksodiningrat bergabung dengan pasukan Diponegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksodiningrat. Dalam laporan yang terbit pada awal abad 20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan kabupaten dari Karisidenan Pekalongan. Pusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng dengan sisa peninggalan berupa Dukuh Oneng, Desa Bojong Bata. Pusat Kabupaten Pemalang yang kedua berada di Ketandan dengan sisa-sisa bangunan di sekitar Klinik Tandan.
Sedangkan pusat kabupaten yang ketiga adalah kantor kabupaten yang sekarang ini berada dekat dengan alun-alun kota Pemalang. Kabupaten Pemalang merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda yang telah mengalami rehab menjadi bentuk joglo. Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang, hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati 2 Kabupaten Pemalang nomor 9 tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang. Asal mula nama Pemalang. Mengenai dari mana nama Pemalang berasal, terdapat bermacam-macam legenda sebagai berikut. 1. Nama Pemalang diambil dari kepribadian watak rakyat Pemalang yang bersemboyan. Benteng wareng ing payudan tan sinayudan, banteng wareng ing sinonderan, yang artinya rakyat Pemalang jika sudah dilukai atau dijajah berani berjuang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, berani berkorban habis-habisan demi nusa dan bangsa. Sedang arti banteng wareng adalah rakyat kecil, payudan adalah perang, dan sinayudan adalah perang tidak dapat dicegah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, banteng wareng sinonderan adalah dalam melawan musuh sambil menari-nari. Sinonderan biarpun sampai kalung usus takkan pantang menyerah. 2. Nama Pemalang diambil dari nama Sungai Memalang yang membentang dari sebelah utara desa Kabunan membujur ke pelabuhan Pelawangan. Sungai tersebut sering digunakan untuk sarana angkutan, membawa barang-barang dari pusat Pemalang ke berbagai wilayah seperti Kabunan, Taman, Beji, Pedurungan pada abad ke-14 di masa Majapahit berkuasa. Saat itu penguasa Pemalang adalah Ki Gede Sambung Yuda. 3. Karena erosi akibat arus sungai yang membawa lumpur dari gunung ke laut diperkirakan per tahun terkikis 5-6 meter, maka Sungai Malang berpindah ke utara dari Comal ke Asemdoyong. Sungai itu melintang Malang, tidak dari selatan gunung ke utara tetapi dari timur ke barat, sehingga membingungkan orang yang mau berbuat jahat. Contohnya ketika Patih Talabuddin dari Kesultanan Banten membawa keris Kiai Tapak, ia mendadak menjadi bingung sehingga mondar-mandir saja di Pemalang.